Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore atau di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir di majelis ini dalam rangka kembali berusaha, berikhtiar memahami, mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa memahami petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuk itu kita bisa jalani kehidupan kita di dunia. Kita bisa laksanakan, kita bisa terapkan segala petunjuk yang Allah turunkan, karena kita yakini bahwa tidak ada satupun di antara ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak satupun di antara ajaran Islam yang mulia ini kecuali membawa manusia kepada kebaikan, kemuliaan, keselamatan di dunia wal akhirah, di dunia lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Maka sebagai seorang muslim kita ingin hidup kita selamat, kita barokah, hidup kita mendapat kemuliaan. Maka kita berusaha memahami petunjuk Allah dan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa pula kita berusaha untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada umat manusia petunjuk yang menentukan ini. Beliaulah yang dipilih oleh Allah. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini kecuali semua petunjuk yang Allah turunkan kepadanya semuanya sudah diajarkan, semuanya sudah disampaikan, semuanya sudah didakwakan ya kepada umat manusia dan diimani oleh para sahabat ridwanullah ta'ala ajma'in, diwarisi oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi ya oleh kaum muslimin sampailah hari ini kepada kita. Maka kewajiban kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah belajar, mempelajari, memahami petunjuk tersebut. Mudah-mudahan dengan usaha dan ikhtiar kita, insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Kemudian sebelum saya lanjutkan pembahasan berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan dari kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari ini, mari kita doakan saudara-saudara kita, khususnya jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji. Ya, kita doakan agar perjalanannya lancar, selamat, senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan. Begitu juga menjalankan seluruh manasik haji
ya ritual haji di Makkah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Munawwarah. Ya, semua ritualnya bisa dijalankan dengan baik. Kemudian nanti setelah selesai Allah anugerahkan haji yang mabrur, pulang kembali ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita yang saat ini belum ditakdirkan oleh Allah, belum dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, semoga Allah memudahkan kita suatu saat insyaallah. Allah murahkan rezeki kita, ya berikan kelapangan dan kemudahan-kemudahan. Karena memang saat ini menjalankan ibadah haji itu harus menunggu. Ada daftar tunggu. Berapa tahun? 30 tahun. Masya Allah, 30 tahun. Yang mudah-mudahan tidak sampai 30 tahun. Allah mudahkan kita jalankan ibadah haji. Masya Allah. Kita semua tentu rindu Baitullah. Ya, kita semua rindu Baitullah. Kita semua pengen menjalankan ibadah haji. Ya, maka kita tentu berusaha menjalani untuk melaksanakan persyaratan-persyaratannya, baik ya secara indrawi, ya, secara zahir, maupun persyaratan-persyaratan secara batin. Banyak berdoa. Karena pelaksanaan ibadah haji di bulan-bulan haji itu memang adalah ibadah pengorbanan. Ya, ibadah-ibadah yang diliputi dengan perjuangan dan pengorbanan. Berkorban harta, ya, karena menjalankan ibadah haji itu tidak murah, butuh pengorbanan harta. Kita keluarkan biaya. Sekarang berapa Pak? Yang terbaru 60-an ya. Ya. Harta. Yang kedua fisik. Karena pelaksanaan ibadah haji itu butuh fisik yang kuat. Ya. Kemudian juga harus meninggalkan keluarga, pekerjaan, usaha dan sebagainya. Maka itu butuh pengorbanan. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kita semua menyadari bahwa pengorbanan itu adalah bukti cinta. Pengorbanan itu bukti cinta. Kita semua pasti mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi pengakuan itu tidak hanya sekedar pengakuan di lisan saja, harus dibuktikan. Ya, karena betapa banyak orang yang mengaku cinta, tapi ternyata hanya pengakuan saja, tidak ada buktinya. Ya, baik, dan malam ini kita akan kembali. Saya katakan kembali karena hadis ini sudah pernah saya sampaikan dan kali ini juga sudah pernah saya sampaikan. Tapi karena ini penting sekali, saya ingin mereview sedikit berkaitan dengan ini. Bab yang ke-47 di kitab Riyadhus Shalihin, ya, yakni alamatu hubbillah, tanda-tanda kecintaan Allah lil abdi kepada seorang hamba. Ya, jadi tanda bahwa Allah itu cinta kepada kita. Ya. Kalau selama ini kita berusaha untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, ternyata juga sebaliknya ada tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Ya. Karena setiap orang tentu berusaha untuk meraih cintanya Allah. Kita semua orang beriman, kita pasti pengen dicintai Allah. Tidak ada orang yang beriman itu tidak ingin dicintai Allah. Pasti ingin. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah dicintai Allah, insya Allah aman. Masalah selesai. Artinya kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, yakin menjadi jaminan bahwa kehidupan kita di dunia dan akhirat insya Allah akan
mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Begitu sebaliknya, kalau ada orang yang dimurkai Allah, ya, dimurkai Allah, walaupun seluruh fasilitas hidup dia miliki, ia yakin bahwa dia tidak akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Maka kita berusaha untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berusaha untuk mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah, supaya hidup kita di dunia mulia, hidup kita di akhirat juga mulia. Dan itu yang sangat kita harapkan. Nah, dan ini yang paling penting dan paling pokok Bapak sekalian. Ya. Ketika Allah mencintai seseorang, maka itulah anugerah terbesar yang dia dapatkan, yang dia miliki. Seorang ulama besar, Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah kalau tidak salah, dan demikian juga Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir masyhur, itu mengutip perkataan para ulama. Di sana ada sebuah perkataan, ini bukan hadis tapi perkataan. Bunyinya, laisa sya'nu an tuhib. Permasalahan, perkara penting yang paling penting itu bukan bagaimana kita mencintai. Inna sya'nu an tuhab. Tapi perkara terpenting adalah bagaimana kita dicintai. Ya. Karena kalau kita mencintai, itu pengakuan bahwa kita cinta, semua orang bisa. Semua orang bisa. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pun mengaku cinta kepada Allah. Mengaku cinta. Maka diuji, ya, diuji cintanya dengan turunnya ayat kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau memang benar-benar kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Muhammad, ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa. Tapi kan kenyataannya orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak mengikuti Rasulullah SAW. Berarti pengakuan cintanya itu tidak benar. Ya, pengakuan cintanya kepada Allah berarti tidak benar. Bahkan mereka mengaku dicintai oleh Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi ketika berkata, "Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh." Kami ini anak-anaknya Allah dan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah itu tidak suka, tidak senang, bahkan benci kepada orang Yahudi karena perbuatan mereka memusuhi orang-orang beriman, memusuhi para nabi dan rasul, bahkan diantara mereka nabi yang diutus kepada mereka itu dibunuh. Jadi pengakuan seseorang bahwa dia dicintai atau dia mencintai ataupun dicintai itu tidak selalu benar. Harus ada bukti yang konkret, yang jelas bahwa memang benar-benar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk ke hadisnya. Hadis nomor 386 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah ta'ala qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis apa kira-kira? Hadis qudsi. Betul. Ini hadis qudsi. Ya, jadi kalau ada lafaz sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari
itu hadis. Ya, Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, maka itu salah satu tanda bahwa hadis itu adalah hadis qudsi. Nah, pertanyaannya sekarang, sebelum kita lanjutkan, ini perlu penting kita pahami hadis qudsi itu apa? Apa bedanya dengan hadis yang lain yang bukan hadis qudsi? Pertemuan yang lalu saya sudah pernah jelaskan bahwa di antara hadis-hadis itu ada yang disebut dengan hadis yang maqbul, hadis yang diterima, ada hadis yang mardud, hadis yang tidak diterima. Di antara hadis yang maqbul itu adalah hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ya, ada hadis yang hasan sahih, itu makbul, diterima. Artinya itu diyakini bahwa itu benar adalah sabda Rasulullah SAW. Ada hadis yang dhaif, yang lemah. Lemah itu karena satu, berdasarkan periwayatannya, perawinya. Ada orang-orang yang dianggap sebagai perawi yang lemah. Ya, kemudian ada hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah. Ada hadis yang maudhu, palsu, disandarkan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah berucap seperti itu. Dan zaman dulu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pemalsu hadis untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan usahanya, untuk kepentingan golongannya, mereka memalsukan hadis. Ini namanya hadis maudhu. Ya. Nah, di antara hadis yang sahih, yang maqbul, ada hadis yang mutawatir, periwayatannya itu banyak. Ya, banyak yang meriwayatkan hadis ini dan tidak mungkin berdusta. Maka dikatakan hadis mutawatir, dan inilah hadis yang paling tinggi kedudukannya. Hadis qudsi bisa saja menjadi hadis yang makbul, bisa juga menjadi hadis yang mardud, tergantung riwayatnya. Maka jangan sampai kita ketahui ini kan hadis qudsi. Nah, jangan dulu, kita lihat dulu ini periwayatannya kuat atau periwayatannya sahih atau hasan dan seterusnya. Harus diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya 2 hari yang lalu melihat sebuah video. Ada pemimpin pesantren terbesar di Asia, di Indonesia, namanya Panji Gumilang atau Toto, memprotes tentang hadis. Dan dia berkata, masa hadis-hadis itu dipilah-pilah oleh manusia? Masa katanya ada hadis yang ditolak, ada hadis yang tidak diterima? Nah, disinilah letak kekeliruan sebagian di antara manusia. Bahwa para pakar yang ahli dalam bidang hadis itu memilah-milah hadis berdasarkan kedudukan hadis itu supaya bisa diketahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Jangan sampai setiap yang disandarkan kepada Rasulullah itu langsung kita terima mentah-mentah. Ya, tidak boleh. Oh, ini Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Pakar hadis itu sudah memilah-milah. Supaya apa? Supaya kaum muslimin selamat. Kita ini tidak gampang ya menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah. Ya, harus ada jelas apa namanya periwayatannya, dan itu sudah dikodifikasi oleh para ulama hadis. Misalnya ya Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam kitab sahihnya. Al-Imam Muslim, Musnad Ahmad, ya, kemudian Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi yang dikenal dengan kitab Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang paling sahih, yang paling menjadi pegangan kaum muslimin seluruh dunia dari sejak itu sampai hari ini. Kemudian jauh lebih luas lagi ada namanya Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Di situ semuanya dihimpun hadis-hadis dan dipilah-pilah mana hadis
hadis yang bisa diambil dijadikan petunjuk dan pedoman, mana hadis yang tidak boleh atau tidak bisa kita jadikan petunjuk dan pedoman. Ya, jadi ketika kita dengarkan berkaitan dengan hadis, maka kita harus punya pemahaman yang benar berkaitan dengan hadis. Nah, kita kembali ke hadis kursi. Hadis kursi itu hakikatnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, tapi tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran atau ayat Al-Quran itu wahyu yang Allah turunkan, baik lafaz maupun maknanya, diantar oleh malaikat Jibril. Itu ayat-ayat Al-Quran. Kalau hadis kursi, maknanya diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, tapi lafadznya berdasarkan ucapan Rasulullah SAW sendiri. Diterima oleh Rasulullah bisa melalui mimpi, bisa melalui ilham. Itu hadis kursi. Ya. Dan hadis kursi ini walaupun dia wahyu tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran karena lafadznya tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis kursi atau mohon maaf, ayat-ayat Al-Quran kalau dibaca itu menjadi sebuah aktivitas ibadah. Al-Quran itu kalau dibaca Quran Pak, itu ibadah. Dan dibaca di dalam sholat, itu ayat Quran. Tapi kalau hadis kursi membacanya tidak termasuk aktivitas ibadah sebagaimana ibadahnya membaca Quran. Satu huruf dapat 10 hasanah. Ya, kalau Al-Quran. Tapi kalau hadits kursi tidak seperti itu. Dan tidak dibaca di dalam sholat. Ya, itu beberapa perbandingan tentang ayat Al-Quran dan hadits kursi. Nah, kadang-kadang dimulai dengan Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, atau Rasulullah bersabda diriwayatkan, yang mana ia diriwayatkan dari Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Itu biasanya tanda-tanda hadits kursi. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan hadits kursi. Oleh karena itulah, ketika ada sebuah hadits yang dikatakan sebagai hadits kursi, maka kalau hadits kursi itu sahih, maka kedudukannya lebih tinggi daripada hadits-hadits yang lain. Ya, kalau hadits itu sahih, maka kita ketika dibacakan hadits kursi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, seolah-olah seperti ayat-ayat Al-Quran, hanya saja redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita masuk ke kandungan hadis ini. Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Ya, barang siapa yang memusuhi waliku, Allah yang berfirman, siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengumumkan permusuhan dan peperangan kepadanya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kedudukan para wali Allah. Ya, kedudukan para wali Allah. Allah sendiri yang memproklamirkan. Ya, Allah sendiri yang memberitahukan dan memaklumkan kepada seluruh manusia, siapa saja di antara manusia yang memusuhi atau memerangi atau mengganggu dan menyakiti waliku, kata Allah, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Siapa yang berani berperang dengan Allah tidak akan mungkin menang. Ya, artinya hati-hati kalau kita itu memusuhi dan menyakiti wali-wali Allah, bisa saja kita akan mendapatkan adab, mendapatkan kesulitan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini ada penjelasan. Kalau begitu, Ustaz, siapakah wali Allah itu? Perlu juga kita tahu. Karena jangan sampai kita
menyandarkan atau mengangkat seseorang sebagai wali Allah, padahal bukan. Atau kita merendahkan, menghinakan, menyakiti seseorang ternyata dia wali Allah. Kan bahaya. Ya, bahaya. Maka dari beberapa penjelasan para ulama di sana dijelaskan satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Ingatlah, ketahuilah, pahamilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan pernah mereka itu merasa takut dan mereka juga tidak pernah bersedih. Jadi wali-wali Allah dalam kehidupan di dunia ini mereka tidak pernah risau. Karena apa? Mereka sandarkan seluruh hidupnya, kebutuhannya, keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapakah awliya Allah itu? Siapakah wali-wali Allah itu? Alladzina amanu. Satu, yakni orang-orang beriman. Syaratnya dia wali Allah beriman. Iman kepada Allah, iman kepada agamanya, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari kemudian, dan semua perkara-perkara yang harus diimani sebagai seorang muslim. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bertakwa kepada Allah. Jadi sebenarnya yang namanya wali Allah itu siapapun di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kewalian itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Baik dia laki-laki maupun perempuan, dia bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yang pertama, dia benar-benar beriman. Yang kedua, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penjelasan bahwa wali Allah itu harus memiliki keluar biasa. Tidak ada. Tidak ada. Jangan sampai orang terjebak ketika melihat sesuatu luar biasa terjadi pada diri seseorang langsung dikatakan dia wali Allah. Belum tentu. Karena ada istilah wali Allah, ada juga istilah wali syaitan. Wali syaitan ini bahasa ini, kalimat ini, kata-kata ini ada dalam Al-Quran. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah. Adapun wali syaitan, ya penolong-penolong syaitan. Tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, walaupun dia memiliki keluar biasa. Maka berhati-hati. Di sini yang harus saya selalu ingatkan pada saudara-saudara kaum muslimin, betapa banyak di antara kita mungkin terjebak dengan apa yang berjalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Bahwa kalau itu sesuatu yang memiliki atau seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa ini, bisa itu langsung dipastikan sebagai wali Allah. Tidak demikian. Tidak demikian. Pertolongan Allah akan diberikan kapanpun, dimanapun kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang bertakwa. Dan mereka senantiasa istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan.
Kalau jenengan lihat ada orang yang punya keluar biasaan, ya lihat dulu akidahnya seperti apa, imannya seperti apa, dekat enggak dengan Al-Quran, ya dekat enggak dengan perintah-perintah Allah, mereka menjalankan perintah Allah atau tidak, ya. Kalau kita lihat atau kita sudah memahami hakikat dari kehidupannya ternyata dia jauh dari petunjuk Allah, ya, jangan terkecoh dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Bisa saja itu berasal atau datang dari musuh-musuh Allah, yaitu jin, syaitan, dan yang lainnya. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengumumkan perang kepada mereka yang mengganggu para wali. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu selanjutnya menyatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi." Tidaklah seorang di antara hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku bi syai'in ahabba ilayya, sesuatu yang amat aku cintai, mimma aftaratu alaihi, daripada yang melakukan apa-apa yang aku telah wajibkan kepada mereka. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Syarat yang pertama untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan perintah-perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, salat wajib. Ya, salat wajib lebih sempurna jika dilaksanakan secara berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya, bagi perempuan kalau mau salat di masjid tidak boleh dihalang. Tapi kata hadis, salatnya di rumah lebih baik bagi mereka. Kalau mau ke masjid tidak dihalang. Ya, itu bagi perempuan. Tetapi bagi laki-laki salat paling baik, paling sempurna salat fardunya adalah di masjid secara berjamaah. Puasa, dia jalankan puasa wajib. Misalnya puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian sedekah atau zakat yang wajib dia tunaikan. Ketika telah memenuhi syaratnya, memenuhi nisab dan haulnya. Ya, begitu juga yang lainnya. Ketika mampu dan melaksanakan ibadah haji dan kewajiban-kewajiban yang harus dia patuhi dan penuhi, ya. Dan ini yang pertama kali dan ini yang paling dicintai Allah. Makanya kalau ada yang bertanya, ibadah apa yang paling dicintai Allah? Adalah menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada kita. Ibadah yang paling dicintai. Kemudian kata Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, ketika dia selesai laksanakan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, dia jalankan yang sunnah-sunnah. Insyaallah. Ya, sebagaimana sholat sunnah rawatib, ya, sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sunnah duha atau qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat sunnah yang lainnya, dia jalankan semua sunnah-sunnah. Ya. Kemudian dia jalankan puasa-puasa sunnah, dia jalankan sedekah atau infak yang sunnah. Ya. Setelah dia tunaikan yang wajib, dia jalankan yang sunnah. Maka bertambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Jadi ketika yang wajib telah dijalankan, dia lanjutkan dengan melakukan yang sunnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya. Jadi kata Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi ini jalan untuk meraih cintanya Allah. Pertama, kita jalankan kewajiban-kewajiban kita sebagaimana apa yang telah diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu kita jalankan yang sunnah
sunnah. Nah, kemudian kata Allah dalam hadis ini, fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku telah mencintainya. Jika Allah mencintai seseorang karena dia sudah menjalankan kewajiban dan sunnah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah yang menjadi pendengarannya untuk mendengar. Ya, artinya Allah membimbing seseorang sehingga dia tidak mendengarkan perkara-perkara yang tidak diridhoi. Ya, Allah memandu, membimbing seseorang supaya pendengarannya itu tidak sampai menimbulkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu. Maka pendengarannya Allah lah yang menjadi pendengar. Ya. Wa basarul ladzi yubsiru bih, dan akulah yang menjadi penglihatan yang dengan dia melihat. Jadi Allah lah yang membimbing, ya selalu memandu seseorang sehingga tidak melihat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Betapa nikmatnya kalau Allah sudah cinta kepada seseorang. Ya kan ini Allah. Dan di awal tadi, di awal hadits qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapa yang memusuhi waliku, aku yang akan memerangi mereka. Ya, jadi mereka-mereka yang disebutkan setelahnya itu berarti itulah ciri-ciri wali Allah Subhanahu. Ya. Kemudian wa yadahu allati yubtishu biha, dan akulah yang menjadi tangannya di mana dia memegang. Ya, di mana dia memegang sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah yang menjadi kakinya di mana dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani a'taituhu. Coba lihat Bapak sekalian. Sini. Maka ketika dia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Makanya para wali Allah itu para wali Allah. Mungkin disinilah kadang-kadang terjadi ketika wali Allah itu diganggu misalnya, kemudian dia meminta kepada Allah, langsung dibuktikan, langsung ditunjukkan. Ya, karena apapun yang dia minta, Allah pasti akan. Maka jangan heran orang-orang saleh itu kadang-kadang benar ada perkara-perkara yang tidak masuk akal yang mengiringi hidupnya. Ada hal-hal yang luar biasa, yang supranatural yang mengiringi hidupnya. Kenapa? Ini janji Allah untuk mereka. Minta apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa alayhi ista'adani la'in la'idanna. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh kata Allah, aku akan melindunginya. Maka jangan heran, ya, orang-orang beriman, bertakwa yang menjadi wali-wali Allah, ketika dalam kondisi terjepit, kondisi terdesak, kondisi yang membahayakan dirinya, kadang-kadang justru selamat. Ya, kadang-kadang justru selamat. Dan Masya Allah, kalau kita melihat betapa banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, yang mengiringi kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para ulama, para tabi'in, para salih, mereka betul-betul nampak ya pertolongan Allah kepada mereka, perlindungan Allah kepada mereka. Kenapa? Yaitu tadi, ya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah berupa kewajiban-kewajiban. Kemudian ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah, nafilah, dan dia bersemangat, dia bersungguh-sungguh menjalankannya sepenuh hati dengan penuh keikhlasan. Maka Allah lah yang menjadi pendengarannya, Allah lah yang menjadi penglihatannya, Allah yang menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya untuk menjalani kehidupan di dunia ini, selalu dibimbing oleh Allah SWT.
melihat ada orang-orang yang dianggap sebagai wali, tetapi peri kehidupannya tidak mencerminkan orang saleh, tidak menutup aurat, ya, tidak menutup aurat dan melakukan pelanggaran syariat, ya, bahkan kadang-kadang tidak menjalankan sholat. Kita mau kita tanya, ini wali dari mana? Ya, maka harus kita pahami dengan sebaik-baiknya bahwa yang dinamakan wali Allah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi saya kembali bahwa bulan-bulan ini adalah bulan pengorbanan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, supaya Allah cinta kepada kita. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang di sana dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan cintanya kepada sebagian di antara manusia, segolongan di antara manusia. Yang pertama, Allah mencintai orang bertakwa. Lewat penjelasannya tadi, surat At-Taubah ayat 4. Surat At-Taubah ayat 4. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu benar-benar mencintai orang bertakwa. Ya, At-Taubah ayat 4. Yang kedua, Allah mencintai orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya, surat Al-Baqarah 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik, berbuat kebaikan. Ya, ihsan, berbuat ihsan. Nah, salah satu makna ihsan itu adalah berbuat kebaikan ketika diri tidak dalam kondisi dia sendirian di tempat yang tersembunyi, karena dia yakin bahwa Allah pasti melihat dia. Ya, sudah selesai. Insyaallah banyak sebenarnya ada beberapa 8 poin. Ya, salah satu di antara ayat Allah yang dengan tegas menyatakan bahwa Allah mencintai orang ini, kelompok ini, golongan ini, manusia yang seperti ini. Namun karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan ada waktu yang akan datang bisa kita lanjutkan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tutup dengan penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.